Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, terpujilah Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya. Kita dapat berjumpa kembali hari ini melalui program Cinta Kasih. Bersama saya Firsta Susan Ferdiani. Hari ini saya berada di Gereja GPDI Karmel Tanjung Selor. Kemudian seperti biasa, kita akan berbincang-bincang mengenai firman Tuhan yang hari ini mengangkat tema hidup sebagai anak-anak Allah. Dan untuk itu telah hadir bersama saya Bapak Pendeta Herman Samola, yang adalah Gembala GPDI Karmel Tanjung Selor. Halo Pak, Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program Tuhan. Cinta Kasih. Apa kabar Pak? Baik, ya semua karena anugerah Tuhan. Sehat Kita dapat selalu. berjumpa hari ini. Amin, Terima kasih amin. Pak. Dan hari ini kita akan mengangkat tema hidup sebagai anak-anak Allah, betul Pak ya? Sebelum kita mendengarkan penjelasan firman Tuhan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan hari ini. Filipi pasal yang kedua, ayat 14 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bagaimana Pak Pendeta Herman mengenai hidup sebagai anak-anak Allah? Saya persilakan. Ya, Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara, para pemirsa. Ya, puji Tuhan, sesuai dengan tema kita pada kesempatan hari ini, ya hidup sebagai anak-anak Allah. Dan ayat ini adalah merupakan satu kutipan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Untuk itu, mari seketika kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala pujian, penghormatan, dan pengagungan hanya bagi-Mu. Engkau Allah sumber segala kasih karunia, sumber segala berkat, dan sumber segala pengharapan. Engkau telah memilih kami, menetapkan kami menjadi umat-umat Tuhan sebagai anak-anak Allah yang mau belajar taat, setia, dan patuh untuk melakukan setiap perintah, peraturan, dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuntunlah firman Allah yang akan kami sampaikan dan urapi kami, sehingga kami dapat mengerti dan semakin memahami setiap maksud dan kehendak Allah dalam setiap pribadi kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara, pemirsa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya sebagaimana tema yang diangkat dalam kesempatan ini, hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah ini adalah merupakan sesuatu yang pada intinya itu luar biasa. Kenapa? Karena kita yang telah dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Jadi menjadi anak-anak Allah ini, Mbak Susan, ini sesuatu yang luar biasa ya, merupakan satu gelar kehormatan. Karena anak dari raja di atas segala raja, yaitu kita sebagai orang percaya. Nah, di sini Tuhan mau agar kita belajar taat, ya, belajar setia, patuh untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Dan untuk melakukan perintah atau peraturan, ketetapan-ketetapan Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Sebab itu perlu peranan Roh Kudus. Nah, firman Allah juga mengatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 14, bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, memang sangat gampang mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tetapi memang praktek hidupnya secara manusia kita tidak mampu. Sebab itu betapa perlu hidup kita untuk membuka hati bagi Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Itu roh dari Tuhan yang
kita izinkan menguasai hati kita. Kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Allah, dan kita akan dimampukan oleh Tuhan sendiri untuk dapat melakukan setiap peraturan, perintah, dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, seperti itu, Mbak Susan. Baik, Pak Pendeta. Mungkin bisa saya bertanya sekali lagi. Ya. Hidup sebagai anak-anak Allah. Kemudian anak-anak Allah tadi kita mudah mengucapkannya sebagai anak Allah. Tapi sebenarnya siapa yang Tuhan maksud sebagai anak-anak Allah? Apakah kita semua di dunia ini atau bagaimana? Yang dimaksud sebagai anak-anak Allah itulah kita. Ya, karena sebagai satu landasan firman Tuhan ya, sebagai referensi bagi kita, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahagian dalam firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal yang ketiga dalam ayatnya yang pertama, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan, siapa anak-anak Allah itu adalah kita sebagai orang percaya. Ya. Nah, sebab itu perlu peranan Roh Kudus. Seperti yang dikutip oleh Rasul Paulus, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, memang ini sesuatu yang bukan gampang, ya. Sebab itu perlu kita membuka hati bagi Roh Allah itu sendiri atau Roh Kudus untuk menguasai hati kita. Ya. Baik, Pak Pendeta, menarik ya. Kita semua adalah anak-anak Allah. Ya, amin. Dan Tuhan mau kita hidup sebagai anak Allah. Hidup seperti apa? Mungkin dijelaskan supaya kita lebih memahami. Anak Allah itu seharusnya hidup seperti apa? Seperti yang Tuhan mau. Ya. Bagaimana yang Tuhan mau? Begitu. Nah, seperti ayat yang sudah dibacakan oleh Mbak Susan tadi, yang adalah merupakan juga nats yang menjadi renungan kita pada saat ini, dikatakan bahwa lakukanlah, ya, di dalam ayat yang ke-14 dalam kitab Filipi pasal yang kedua, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya ada kata kamu senantiasa taat. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, bahwa untuk menjadi anak-anak Allah itu kita perlu ketaatan, kepatuhan untuk melakukan setiap firman kebenaran Allah itu sendiri. Jadi satu kata kunci, taat. Anak Ya. Tuhan adalah anak-anak yang taat. Tentunya taat. Belajar setia. Firman Tuhan, ya Pak. Nah, Ya. kemudian bagaimana kita menumbuhkan ketaatan kita, Pak? Karena ketaatan itu suatu hal yang gampang untuk dilakukan, tapi pada kenyataannya susah untuk dipraktekkan. Dari kecil, kita tahu anak kecil bagaimana orang tua menasihati sampai kita besar, apalagi sudah punya hak untuk menentukan segala sesuatu yang menjadi keputusannya sendiri. Bagaimana Pak Pendeta? Jadi bagaimana cara supaya kita memperlakukan hidup kita sebagai anak-anak Allah dalam pelayanan atau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Firman Allah mengatakan bahwa jadilah penurut-penurut Allah, ya. Untuk menjadi penurut Allah memang seperti yang saya katakan tadi bukan sesuatu yang mudah. Terkadang di dalam kehidupan perjalanan keimanan kita tidak terlepas dari perbantahan, ya, persungutan dan lain sebagainya. Sebab itu penekanan di dalam ayat ini Paulus mengatakan bahwa lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah.
supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, apalagi di era teknologi yang canggih, ya ada begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Nah, kita bagaimana cara supaya kita hidup tidak bercela, bernoda, ya. Kita harus menjaga hidup kita dengan firman Allah. Ya. Baik. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita melanjutkan ke perbincangan kita berikutnya, kita akan jeda sesaat dan kemana-mana, tetap di program Cinta Kasih. Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Gitu. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita melanjutkan perbincangan kita hari ini dengan tema hidup sebagai anak-anak Allah. Pak Pendeta tadi sudah disampaikan apa kerinduan Tuhan pada kita sebagai anak-anak Allah, kemudian bagaimana hidup yang harus kita lakukan. Dan berikutnya, kalau kita taat dengan semua yang Tuhan sampaikan hidup sebagai anak-anak Allah, bagaimana, apa manfaat yang kita peroleh, Pak? Dan kemudian kalau kita tidak taat, kemudian apa konsekuensi? Wah, konsekuensinya itu sudah sangat jelas menurut apa yang tertulis di dalam firman Allah. Konsekuensi dari ketidaktaatan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, ya dikatakan juga bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Nah, kalau kita tidak hidup seturut dengan firman, tidak taat, tidak setia, tidak melakukan kebenaran, yaitu konsekuensinya kita nggak akan selamat. Gitu. Sebab itu dalam konteks ini, Paulus dia mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Terkadang kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, berpikir bahwa saya kan anak Allah, anak Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan, artinya bermasa bodoh, tidak mau melakukan bagian yang seharusnya kita harus lakukan, maka jangan berharap bahwa kita akan beroleh keselamatan. Ya. Nah, Tuhan mau agar ya kita harus setia, taat, melakukan firman. Karena ketaatan kita dalam melakukan firman, ada mahkota yang dijanjikan Tuhan. Itu yang dijanjikan. Ya, itu yang terutama. Ya, ada mahkota yang abadi, mahkota yang tidak akan fana. Ya, mahkota sukacita, mahkota kebenaran. Ya, itulah sorga. Berbicara tentang sorga, itulah ya, yang menjadi satu bagian pengharapan kita yang utama, sehingga kita menjadikan diri kita untuk setia dan taat melakukan setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan. Seperti itu. Baik Pak Pendeta, sedikit mungkin tadi sudah disampaikan kita akan memperoleh mahkota jika Amin. Iya. taat. Mahkota ini ada banyak ya Pak ya? Iya. Mungkin bisa di-share kepada kita mahkota seperti apa saja yang Tuhan janjikan. Iya, puji Tuhan. Salah satu dari mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah mahkota yang abadi. Nah, perjalanan hidup kita ini kan bagaikan sedang bertanding ya. Paulus juga dalam kutipan ayat dalam suratannya kepada Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal itu. Nah, hidup yang kekal itu yang dimaksud oleh firman Tuhan itulah sorga. Nah, untuk mencapai sorga kita harus taat, setia, dan patuh terhadap firman. Ya, jadi mahkota yang abadi ini mahkota yang tidak akan pernah pudar.
Nah, dalam gelanggang pertandingan olahraga, mereka berusaha untuk bertanding sekuat mereka. Untuk apa? Untuk memperoleh mahkota yang fana. Ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita bertanding dalam pertandingan iman. Sebagai anak-anak Allah, kita harus bertanding dalam pertandingan iman untuk merebut hidup yang kekal. Tetapi kalau kita tidak mau bertanding dalam pertandingan iman, kita hanya mau memberi diri hanya terbawa arus dunia, maka jangan pernah berharap bahwa kita akan selamat. Justru sebaliknya, iblis bisa akan menguasai hati kita. Dan sasaran iblis apa? Kebinasaan. Itulah neraka. Ya, seperti itu. Baik. Dan kemudian Pak, kita hidup sebagai anak-anak Allah ini tadi kan ada konsekuensinya juga kita jika tidak taat. Ya. Tapi kita sering mendengar Allah itu Allah yang penuh kasih. Kemudian bagaimana Pak? Apakah kemudian di situ kasih Tuhan tidak berlaku lagi bagi kita kalau kita tidak taat dan seterusnya? Artinya kasih Tuhan itu tidak pernah berakhir. Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, ya kita harus menyadari bahwa apabila hidup kita sebagai anak-anak Tuhan mulai menyimpang ke kanan ke kiri, mulai hidup seperti yang dikatakan oleh Paulus, ya, mulai hidupnya bengkok hatinya, dan yang sesat ini mulai berjalan ke jalan yang bukan yang diajarkan oleh Tuhan, maka ketika firman Tuhan menemplak, menegur, mengingatkan kita, maka secepatnya kita harus introspeksi diri, ya, berubah, ya. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan, kita pergunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin agar ya keselamatan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Ya. Baik, jadi kasih Allah ini harusnya memotivasi kita, Pak, ya. Amin. Bukan Ya. kita manfaatkan justru untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, amin, amin. Kemudian, iya, ada lagi Pak yang mau disampaikan tentang pentingnya hidup sebagai anak-anak Allah. Ya. Jadi betapa pentingnya untuk hidup sebagai anak-anak Allah, ya, berdasarkan nats yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini. Bagian ayat yang terakhir, ya, dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-16 kita Filipi pasal yang kedua tadi, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, seperti itu. Nah, Paulus sendiri kita ketahui bersama bahwa Paulus itu dia seorang rasul, dia seorang penginjil, dan dia seorang guru. Tetapi dia mengatakan bahwa kalau pada akhirnya kita tidak mau ya katakanlah serius dengan Tuhan, mau taat sungguh dengan Tuhan, maka kita bisa percuma, ya, kita berlomba dengan percuma. Sebab itu dikatakan kita harus berpegang pada firman kehidupan agar kita dapat bermegah pada hari di mana Tuhan akan datang menjemput kita sebagai orang yang percaya. Nah, kita anak-anak Tuhan itu punya pengharapan. Dan pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ya, tidak pernah mengecewakan. Ya, pengharapan kita dalam Tuhan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Itulah sebabnya sebagai kunci kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau belajar setia. Lakukan perintah, peraturan, serta ketetapan-ketetapan Tuhan. Maka saya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara pemirsa akan diberkati dan beroleh keselamatan dari Tuhan. Ya, demikian. Baik, Pak Pendeta. Ya, kita hidup di dunia ini dengan macam-macam peran, Kak, ya. Ya. Sebagai anak, sebagai orang tua, atau hidup bermasyarakat dan seterusnya. Nah, mungkin hidup sebagai anak Allah ini boleh di-share kepada kita, Pak. Apa sih contoh simpelnya, contoh sederhananya dalam hidup kita secara pribadi, hidup kita di dalam keluarga, hidup kita di dalam masyarakat kita. Ya, ya, puji Tuhan, Bapak dan Ibu, pemirsa yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Mari sebagai orang yang percaya, ya, kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang hidup dalam terang firman, kita mau belajar, ya, belajar untuk setia, belajar untuk melakukan
dengan penuh kesungguhan hati terhadap apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dalam lingkup pelayanan, ya sebagai seorang hamba Tuhan harus belajar setia melayani meskipun ada banyak tantangan. Ya, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita sekalipun tantangan itu berat. Jangan lihat persoalan itu sebagai persoalan yang berat. Lihatlah kepada Yesus. Ya, kalau mata kita tetap tertuju kepada Kristus yang memimpin iman kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia akan memberikan kita kekuatan. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami punya tanggung jawab untuk membawa hidup rumah tangganya, istrinya, anak-anaknya untuk setia melakukan firman. Dan kemudian di kalangan umum, katakanlah dalam tugas dan profesi kita, karir kita, tetaplah andalkan Tuhan. Ya, karena dalam kita bekerja pun ada begitu banyak tantangan yang akan dihadapi, baik dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam karir dan pekerjaan kita. Tetapi mari kita belajar taat, setia. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka saya percaya ya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan dan beroleh keselamatan dari Yesus. Puji Tuhan. Ya Pak, itu adalah contoh sederhana ya dalam setiap hidup, sisi hidup kita, dalam peran kita masing-masing. Ada yang sebagai kesimpulan disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mendengarkan, Pak? Ya, puji Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Pak pemirsa di rumah. Sebagai kesimpulan dalam kesempatan saat ini, ya sebagai seorang hamba Tuhan, saya menyampaikan kepada kita semua bahwa mari sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Ya, karena hidup kita ketika Roh Allah yang menguasai hati kita, maka kita akan menjadi pelaku firman Allah dengan setia. Jangan kemudian kita mengatakan bahwa hatiku adalah rajaku. Nah, kalau hatiku adalah rajaku, maka kita sulit untuk melakukan firman. Tetapi kalau Yesus adalah raja dalam hatiku, maka peranan Yesus oleh kuasa Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk melakukan setiap perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Demikian. Baik, Pak, sedikit lagi sebelum saya menutup. Tadi ada yang pernyataan terakhir menarik buat saya. Kemudian bagaimana kalau pada akhirnya kita merasa diri kita tidak bisa taat? Hal yang dapat kita lakukan adalah? Ya, kita harus berusaha. Terus ya. Berusaha. Kita harus berusaha. Jatuh dan terus berusaha lagi. Ya. Firman Allah mengatakan bahwa 7 kali orang benar itu jatuh. Baik. Tetapi kuasa Tuhan bisa menolong kita dan mengangkat kita kembali. Jadi Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Tetapi jangan salah. Jangan nanti kemudian karena Allah itu penuh dengan kemurahan, nah hidup kita pakai untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, ketika kita diingatkan oleh firman, mari segera kita berubah dari pola atau cara hidup kita yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berubahlah ketika firman Allah kita dengar, jangan kita keraskan hati kita. Ya, pada waktu kita mendengar firman Allah, lakukanlah firman Allah itu dalam ketaatan, kesetiaan, dan kepatuhan kita terhadap firman Allah. Ya, puji Tuhan. Baik, dan saya mengulang kembali firman Tuhan yang jadi dasar kebenaran hari ini dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 mengingatkan kita semua kembali tentang hidup sebagai anak-anak Allah. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Baik, kita akan menutup perjumpaan kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan. Baik, puji Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara-saudara pemirsa yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah sumber segala pengharapan, sumber segala kekuatan, sumber segala sukacita, sumber segala berkat. Baik berkat secara jasmani, bahkan terlebih berkat-berkat secara rohani. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang boleh Tuhan izinkan bagi kami semua. Secara khusus kami sebagai hamba Tuhan
kami semua yang terhimpun di tempat ini, kami percaya bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kami yakin bahwa segala sesuatu Tuhan atur sedemikian baik, sehingga kami akan selalu mengucap syukur. Terlebih khusus kami sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan akan terus memampukan kami untuk belajar setia, melakukan setiap peraturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami terus membuka hati bagi Roh Allah yang hidup, menguasai hati kami, maka kami akan dimampukan oleh Tuhan lewat kuasa Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kami, agar kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang setia, melakukan perintah, peraturan, dan ketetapan-ketetapan Tuhan sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta sama-sama. untuk firman Tuhan Tuhan disampaikan hari ini. Tuhan memberkati. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Semoga firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat dan sampai jumpa di program Cinta Kasih berikutnya.